Jadi makna berjuang itu tidak harus dengan mengangkat senjata atau mengadakan perlawanan terhadap tirani atau sistem gitu. Dikatakan berjuang itu kamu juga bisa berjuang dengan hidupmu itu. Kamu berjuang untuk hidup sebagai implementasi makna dari perjuangan dirimu sendiri gitu. Itu berjuang. Nah, kalau pola berjuangmu itu cuman seperti ini, begini-begini aja, akhirnya ya begini-begini aja. Kamu lahir, kemudian SD, SMP, SMA, kerja, nikah, punya anak, mati. Jadi pola hidupmu tuh, perjuanganmu tuh hanya sebatas seperti itu loh. Ini kan makna dari kebanyakan orang-orang yang sukses atau orang-orang yang terkenal itu, atau orang-orang yang memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada dunia ilmu pengetahuan, dunia ekonomi, kemudian dunia sains, dunia agama, itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang susah. Susah dalam artian soro gitu loh. Soro itu apa? Bahasa Indonesianya itu menderita. Jadi mereka tuh akhirnya menjadi seseorang yang berguna atau mempunyai nama itu lahir dari penderitaannya itu. Ahmad Dahlan, Soekarno, Bung Tomo, Ibnu Rus, kemudian Nawa El Sadai, Mahatma Gandhi, Ahok. Itu mereka bukan dari golongan atau kaum yang kaya raya. Bener gak? Kalau ada seseorang itu yang berhasil dalam hidupnya tetapi dia kaya raya, atau dari background atau dari keluarga yang kaya raya, itu mungkin hanya 1/sekian gitu loh. Dan kalau orang itu dia mempunyai nama tetapi hakikatnya dia sebelumnya sudah merupakan orang kaya, itu nanti namanya itu hanya akan dikenang sebagai Agnes Monica itu, Joshua itu backgroundnya memang dari keluarga kaya raya gitu loh. Jadi akhirnya dia itu akan menjadi terkenal tetapi bukan hero. Dalam artian hero itu orang yang pernah atau mampu atau bahkan saat ini sedang gitu loh memperjuangkan kebenaran, kemudian memperjuangkan kerakyatan, kemudian menghasilkan sesuatu itu yang hakikatnya bermanfaat bagi kebanyakan manusia, itu disebutnya hero gitu. Tapi kalau kamu itu terkenal karena menjadi seorang penyanyi itu, tapi ini maksudnya aku tidak melecehkan profesi atau sebagai seniman penyanyi itu, tapi itu kan manfaat bagi kita sebagai rakyat itu secara ekonomi, secara hikmah, secara kebijaksanaan itu kan tidak seperti Ahmad Dahlan gitu kan, R.A. Kartini, nggak seperti itu maksudnya, paham gak maksudnya? Jadi terkenal sebagai penghibur dan terkenal sebagai hero atau pejuang-pejuang atau pahlawan itu beda, hakikatnya beda itu. Jadi kita itu sebagai orang itu harus, hakikatnya kita harus mengadakan perubahan-perubahan itu, dan secara eksplisit, secara brutal dan ugal-ugalan itu kita berani ketika sesuatu itu dipandang benar oleh akal logika kita. Jadi apa yang kamu pikir atau kamu implementasikan itu sebagai kebenaran, hakikatnya harus kamu perjuangkan, tetapi kebenaran yang berdasarkan hati nurani kamu itu. Kalau bagi kamu itu kebenaran kamu itu mencuri atau main judi, itu hakikatnya bukan kebenaran, karena hati nuranimu mengatakan bahwa itu tidak benar. Paham gak maksudnya? Jadi kamu itu harus menjadi
pionir, harus menjadi hero, harus menjadi pemimpin gitu loh. Minimal pemimpin bagi dirimu sendiri. Jadi manusia itu diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu artinya adalah pemimpin begitu. Jadi kamu itu menjadi pemimpin di muka bumi. Tetapi ketika setiap manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, maka semua akan menjadi pemimpin, benar ya? Terus yang dipimpin siapa kan gitu kan? Jadi hakikatnya kamu itu memimpin itu, khalifah di muka bumi itu adalah memimpin dirimu sendiri itu loh. Untuk benar dulu, untuk lurus dulu, untuk faham dulu terhadap arti kata makna kebenaran dan kebijaksanaan. Setelah itu baru kamu berjuang untuk orang lain. Jadi hakikatnya kamu itu menjadi seorang khalifah di muka bumi ini ketika kamu itu sudah mampu untuk memimpin diri kamu sendiri. Itu kamu akan disebut sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini mampu nggak kamu menjadi seorang khalifah di muka bumi ini untuk memimpin diri kamu sendiri, gitu loh. Ketika kamu itu sholat masih harus disuruh-suruh kemudian masih bolong-bolong, itu hakikatnya kamu belum bisa memimpin diri kamu sendiri. Ketika kamu itu belum mampu puasa, ketika kamu itu belum mampu zakat, ketika kamu itu belum mampu untuk sedekah, itu hakikatnya kamu belum mampu untuk memimpin diri kamu sendiri. Gitu loh, paham nggak maksudnya? Oke kamu zakat, oke kamu puasa, oke kamu sedekah, tetapi pasti tidak jarang kita nggak ikhlas terhadap apa yang telah kita implementasikan sebagai makna dari sedekah itu. Bener nggak? Ketika kamu sedekah, itu kamu berharap nggak? Kamu ada seorang pengemis, kemudian kamu berikan 1.000 atau 2.000 rupiah, itu kamu berharap nggak? Ini hati nurani kamu sendiri yang akan tahu. Diri kamu sendiri sebagai khalifah itu loh. Kamu masih mengharap nggak balasan terhadap apa yang telah kamu lakukan, perbuat terhadap pengemis itu? Ini kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri. Dalam firman-Nya Allah berkata bahwa kalau kamu berbuat satu kebaikan akan dibalasi dengan 10 kebaikan. Bener nggak? Kalau 10 akan dibalasi 100. Jadi 10 kali lipat gitu loh. Berarti ketika kamu itu bersedekah kepada fakir miskin itu 1.000 rupiah, kamu berharap akan mendapat pengembalian 10.000 rupiah. Bener nggak? Jujur gitu loh. Kalau tidak, berarti kamu ikhlas. Padahal syarat untuk dikembalikannya 1.000 rupiah itu sebagai 10.000 rupiah itu ikhlas. Kalau kamu itu memberikan 1.000 rupiah tetapi tidak kunjung tiba yang 10.000 itu, berarti hakikatnya kamu belum ikhlas. Paham gak? Jadi ini kan makna implementasi atau secara hermeneutika itu kamu salah tafsir ketika kamu itu nyumbang atau sedekah pada saat dibangunnya sebuah masjid itu. Kamu sedekah 1 juta dan kamu meyakini bahwa akan dikembalikan sedekahmu itu sebagai 10 juta atau 100 juta atau 200 juta, benar nggak? Tapi kok nggak datang-datang kok, ya nggak? Itu berarti kamu masih mengharap, masih berharap, walaupun kamu hanya berharap ridho dari Allah. Nah, ridho dari Allah itu belum tentu yang 10 kali lipat itu, gitu loh. Yang lainnya, gitu loh, nikmat-nikmat yang lain. Tetapi hitungannya itu secara letter luck itu, kalau kamu itu menyedekahkan 1.000 rupiah, kamu akan dikembalikan, dibalasi oleh Allah itu 10.000 rupiah. Itu syaratnya ikhlas. Susah banget kan ini? Bisa nggak kamu ikhlas itu, bisa nggak? Nah, itu hakikat atau makna dari kamu itu harus memimpin diri kamu itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Diri kamu dulu yang harus kamu pimpin untuk selalu berada dalam kebenaran itu, jalan yang lurus, gitu loh. Paham nggak? Ini manusia tidak akan pernah bisa ikhlas kok. Kalau kamu ikhlas itu kamu pasti akan dikembalikan. Ini pasti, itu janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Alhaqu mirabbika
fala takunana minal mumtarin. Itu. Jadi semua yang kamu lakukan itu harus ikhlas. Ketika kamu berbuat baik, loss. Ketika kamu berbuat buruk, seharusnya loss ya. Kalau berbuat buruk jangan loss. Maka sebelum kamu loss, jangan berbuat buruk. Karena kalau loss, nanti kamu akan dibalasi sesuai dengan apa yang telah kamu perbuat itu. Paham gak? Sebelum kamu dibalasi terhadap apa yang telah kamu lakukan, maka kamu harus menghentikan niatmu untuk berbuat buruk itu. Berzina, minum minuman keras, mencuri, menipu, itu harus dihentikan sebelum berbalik kepadamu itu. Kalau kamu masih seperti itu, berarti hakikatnya kamu belum bisa memimpin dirimu sendiri sebagai khalifah di muka bumi itu loh. Jadi yang dimaksud dengan khalifah di muka bumi itu bukan sebagai pemimpin-pemimpin yang secara eksplisit atau secara mukamat itu sebagai pemimpin sebuah negara atau organisasi atau lembaga itu. Memimpin diri sendiri dulu. Jadi setiap manusia itu hakikatnya disuruh oleh Allah itu untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Nah ini mampu nggak? Kamu mampu nggak memimpin diri kamu sendiri itu? Kalau kamu mampu, maka kamu akan konsentrasi untuk selalu memimpin dirimu sendiri untuk selalu berada di dalam jalan kebenaran itu. Berarti kamu mampu. Ketika kamu mampu, maka kamu akan diam atau khusyuk dalam memimpin diri kamu sendiri. Perbaiki sholatnya, perbaiki ibadah puasanya, perbaiki kebaikan-kebaikan, memperbaiki kejujuran, sehingga hakikat maknanya itu semua akan menjadi lurus gitu loh. Tetapi orang-orang yang tidak mampu untuk memimpin dirinya sendiri sebagai khalifah di muka bumi, maka akhirnya dia akan menjadi pemimpin bagi manusia yang lain. Hakikatnya manusia-manusia atau orang-orang itu yang mencalonkan diri itu sebagai pemimpin, itu dia belum bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau beliau itu sebagai pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin lembaga itu, dia mampu untuk memimpin dirinya sendiri sehingga khusyuk untuk membenarkan atau menuntun dirinya sendiri. Dia nggak punya waktu lagi untuk memimpin orang lain, gitu loh. Karena dia tidak mampu, karena beliau itu tidak mampu untuk memimpin dirinya sendiri, maka beliau mencalonkan diri untuk memimpin orang lain. Paham nggak maknanya? Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah itu, mampu memimpin dirinya sendiri. Sehingga beliau akan memimpin manusia yang belum mampu untuk memimpin dirinya sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Begitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi untuk memimpin sebuah negara, organisasi, kemudian lembaga atau institusi itu hakikatnya sudah harus mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Ketika kamu itu tidak mampu dan kamu itu mencalonkan diri atau diangkat sebagai pemimpin dari sebuah lembaga negara atau memimpin sebuah negara atau menjadi menteri atau menjadi pemimpin sebuah instansi, akhirnya Menteri Agama korupsi, Menteri Perikanan korupsi. Berarti hakikatnya karena mereka belum mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Paham nggak maksudnya? Mimpin diri kamu sendiri dulu. Ketika kamu sudah mampu, akhirnya kamu akan mencalonkan diri untuk memimpin orang lain, menjadi pamong. Bener nggak? Pemimpin itu hakikatnya adalah pamong. Pamong itu kan secara linguistik gitu ya, secara bahasa itu kan dari kata among. Among itu kan momong gitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Itu dari bahasa Jawa itu. Momong itu hakikatnya itu selalu sabar dalam mendidik, itu disebutnya momong itu. Momong, kemudian orang yang momong itu disebutnya sebagai pamong. Gitu. Jadi pemimpin itu adalah pamong, pelayan gitu loh. Bukan mengatur,
Kalau mengatur itu Rob, kan dari kata Robbi, pengatur. Sebagai Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berhak mengatur kita, gitu loh. Tetapi ketika kamu itu disebutnya sebagai presiden atau sebagai gubernur atau sebagai bupati, itu hakikatnya kamu itu pelayan kami sebagai masyarakat itu. Jadi tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini ada nggak orang yang sudah mampu memimpin dirinya sendiri, kemudian kembali menjadi pamong untuk memelihara atau membenarkan orang-orang yang belum bisa memimpin dirinya sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Jadi jangan salah begitu. Ada pertanyaan nggak terhadap apa yang sudah didiskusikan ini tadi gitu loh. Jadi jangan takut. Kalau tidak setuju tanyakan, kalau setuju ditambahi kan gitu. Otoritas ya. Otoritas dari pemimpin atau seorang pamong itu hakikatnya mempunyai syarat wajib, itu ikhlas. Itu syarat wajib. Ketika kamu menjadi kepala polisi, ketika kamu itu menjadi kepala perhutani, menjadi kepala lembaga atau institusi, menjadi kepala Mahkamah Agung, kepala kejaksaan, kepala pemerintahan, itu syaratnya ikhlas, gitu loh. Jadi untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang polisi, untuk menjadi seorang menteri, untuk menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang jaksa, untuk menjadi seorang hakim, itu seharusnya merupakan sebuah kewajiban. Karena mereka ini sebagai pamong itu loh. Ibu kamu itu, momong kamu itu sejak kamu kecil sampai gede itu minta upah enggak? Karena hakikatnya ibu dan bapak itu ikhlas. Nah, ini bapak juga harus disebut ini karena kita bapak-bapak kan. Minta bayaran enggak? Enggak, karena bertanggung jawab terhadap anaknya itu. Harus membuat anaknya itu berbudi pekerti luhur, lurus. Jadi ketika ibu itu sudah bisa memimpin dirinya sendiri sebagai khalifah di muka bumi, maka ibu akan mengajari kita bagaimana caranya kita untuk memimpin diri kita sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Berarti hakikatnya ibu itu ikhlas. Rasulullah, Nabi Muhammad itu, beliau itu meminta upah enggak dalam momong masyarakatnya di kala itu, di saat itu. Maka Rasulullah secara otomatis menjadi khalifah di muka bumi secara eksplisit dan implisit, secara muhkamat dan mutasabihat. Rasulullah itu berhasil memimpin dirinya sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Dan Rasulullah berhasil memimpin masyarakat di Arab di zamannya itu untuk bisa memimpin dirinya masing-masing itu sebagai khalifah di muka bumi. Dan hakikatnya Rasulullah itu tidak meminta upah. Jadi ajakan-ajakan beliau itu agar masyarakat itu kembali berbudi pekerti itu, kembali jujur, kembali mentaati perintah Allah, kembali lurus hidupnya, kembali bijaksana. Hakikatnya Rasulullah mengajak kepada kebaikan-kebaikan itu, tidak pernah meminta upah sebagai bayaran. Jadi upah sebagai bayaran itu tidak melulu harus bentuknya uang, gitu. Upah bayaran itu bentuknya bisa sebagai pujian, sanjungan, ya kan? Itu juga merupakan sebuah bayaran. Tetapi Rasulullah itu mengajak umat untuk kembali pinter, untuk kembali cerdas, untuk kembali mentaati perintah-perintah Allah itu, beliau tidak meminta upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajri in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta upah atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
Berarti untuk menjadi seorang pemimpin seharusnya tidak meminta bayaran atau upah itu, benar ya? Tetapi kan sekarang menjadi pemimpin itu artinya mengalami distorsi begitu, atau apa ya, semacam metamorfosa begitu. Kalau dalam bahasa itu morfologi. Jadi arti kata pemimpin itu sudah tidak menempati hakikat makna dari letaknya yang sesungguhnya sebagai pemimpin itu. Ketika menjadi pemimpin itu harus dibayar atau menjadi sebuah profesi. Menjadi hakim profesi, menjadi polisi profesi, menjadi guru profesi, menjadi dokter profesi, menjadi apapun akhirnya menjadi sebuah profesi. Hakikatnya menjadi seorang guru itu ketika beliau itu menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan bagaimana itu tata cara menulis dan membaca, itu hakikatnya itu adalah kewajiban. Maka disebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi jasanya secara morfologis, secara distorsi berubah menjadi gaji itu loh. Paham nggak? Ini karena posisi-posisi atau tempat-tempat itu yang vital atau menduduki posisi-posisi yang vital atau secara strata sosial di dalam masyarakat itu hakikatnya merupakan strata sosial yang tinggi, itu akhirnya menjadi sebuah profesi. Begitu loh. Seorang guru itu maukah dia mengajar tanpa dibayar? Jadi ketika pemerintah ini tidak mampu lagi membayar, kemudian apakah guru-guru itu tetap akan masuk jam 7 pagi itu kemudian mengajar di sekolah-sekolah itu? Ya enggak? Gaji kurang aja demo kok guru. Paham nggak maksudnya? Ini karena posisi atau makna menjadi seorang pengajar itu sudah menjadi sebuah profesi. Hakikatnya profesi itu adalah sesuatu pekerjaan yang menghasilkan upah. Gitu loh. Polisi, dia mau nggak menjadi polisi ketika tidak dibayar? Ini kan polisi ini kan hakikatnya menegakkan kebenaran dan keadilan, menumpas kejahatan. Ketika Rasulullah itu mendapatkan perintah oleh Allah untuk menegakkan keadilan, untuk menumpas kejahatan yang sebagai kegiatan-kegiatan suku Quraisy itu yang jahiliyah itu kan, itu kejahatan itu kan, benar nggak? Kemudian ketika Rasulullah itu mendapatkan perintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu, apakah Rasulullah meminta upah? Paham nggak? Maka profesinya Rasulullah itu adalah sebagai pedagang. Hasil dari dagangnya yang ia dapatkan sebagai uang itu dia gunakan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Itu Rasulullah, Nabi kita. Tapi tidak jarang kadang ketika saya menyampaikan kefahaman mengenai arti kata makna kewajiban atau profesi itu, mereka itu menjawab, itu kan Rasulullah. Ya benar, Rasulullah. Tetapi di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Suri tauladan itu hakikatnya menjadi uswatun hasanah. Berarti kan Rasulullah memberikan contoh kan. Berarti kita wajib untuk mencontoh hakikatnya seluruh implementasi sebagai perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika kamu itu akan menegakkan kebenaran dan keadilan kemudian menumpas kejahatan, kamu itu meminta upah sebagai gaji. Benar gak? Maka ketika polisi itu menangkap penjahat atau koruptor begitu ya misalnya, ini tidak jarang akhirnya tahanan atau sebagai penjahat itu yang ditangkap itu pasti akan dimintai uang. Kemudian
keluarga dari penjahat itu juga akan dimintai uang. Kemudian kaum kerabatnya juga akan dimintai uang. Ini bukan rahasia gitu loh, tetapi menjadi rahasia umum. Nggak usah jauh-jauh, ketika polisi itu ingin menegakkan kebaikan atau kebenaran sebagai polisi lalu lintas, ini perlu saya teruskan nggak? Perihal tilang menilang itu loh, itu kan sudah menjadi rahasia umum ketika pelanggaran itu terjadinya di jalan. Tetapi ketika pelanggaran itu terjadinya di dalam sebuah institusi, ini perlu diterusin nggak? Kan gitu kan. Maka ketika polisi itu sebagai penegak hukum itu bekerja, kemudian afiliasinya itu menjadi sebuah upah yang sebagai uang, itu akhirnya uang. Ketika tidak ada uangnya, mereka tidak mau bekerja. Dan ketika mereka itu sudah bekerja, susah payah untuk menangkap seorang penjahat itu, akhirnya harus dapat uang juga. Gitu loh. Jadi penjahat itu akhirnya menjadi subjek gitu loh, menjadi objek ketika mereka itu dijadikan lahan. Paham nggak? Ini karena polisi itu menjadikan pekerjaannya itu sebagai profesi, bukan lagi menjadi sebuah kewajiban. Akhirnya jaksa juga akan meminta uang, hakim akan meminta uang supaya hukuman mereka itu menjadi ringan atau bisa bebas dari jerat-jerat pasal-pasal yang dibikin oleh manusia itu. Nah, itu pasal-pasal atau KUHP itu juga hakikatnya bukan ciptaan asli hukumnya sebagai negara Indonesia. Itu kan terapan, itu kan bikinan Belanda itu. Maka akhirnya mereka hanya akan bekerja ketika mendapatkan gaji. Ketika gajinya kurang, bagaimana caranya mereka harus mendapatkan uang dari si penjahat tersebut, gitu, paham nggak? Maka sesungguhnya untuk menempati posisi sebagai hakikatnya penegak hukum itu, kemudian dokter, guru, itu seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Itu kewajiban, bukan profesi gitu. Jadi untuk menjadi seorang guru ini kewajiban dan dilarang untuk meminta upah. Ketika kita mencontoh Rasulullah sebagai suri toladan itu, ketika kita menjadi polisi itu merupakan sebuah kewajiban dan kita dilarang untuk meminta upah. Ketika kiblatnya atau contohnya kepada Rasulullah, yang dikatakan profesi itu adalah pekerjaan yang menghasilkan uang. Nah, untuk menjadi seorang penegak hukum, untuk menjadi seorang penyampai ilmu-ilmu pengetahuan itu seharusnya itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi, kita harus memiliki profesi sebagai pekerjaan yang menghasilkan uang sebelum kita menjadi guru. Paham nggak? Jadi menjadi guru itu sebuah kewajiban. Profesi saya ini petani, dan saya sudah cukup menghidupi anak dan istri dan menghidupi saya ini dengan cara bercocok tanam. Maka saya akan menjadi guru, menyampaikan ilmu pengetahuan. Saya akan berdakwah, saya akan berkhotbah, saya akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu merupakan sebuah kewajiban. Tetapi profesi saya adalah petani. Paham nggak? Jadi untuk menjadi seorang polisi itu seharusnya adalah orang yang sudah memiliki profesi, gitu loh. Profesinya sebagai tukang sol sepatu. Ketika seseorang itu sudah cukup menghidupi segala kebutuhannya itu dengan cara bekerja sebagai tukang sol sepatu, maka dia akan menjadi polisi. Wajib menjadi polisi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, begitu loh. Paham nggak? Ketika profesi kamu itu sebagai tukang batu atau kuli panggul itu, dan kamu itu sudah cukup menghidupi dirimu itu dengan cara bekerja sebagai tukang batu, maka kamu akan wajib menjadi seorang jaksa, gitu loh. Jadi menjadi jaksa, hakim, polisi,
presiden, menteri itu seharusnya sudah bukan merupakan sebuah profesi. Itu kewajiban, gitu loh. Harus selesai dulu dengan hidup kamu. Harus selesai dulu dengan perut kamu itu. Kalau perut kamu udah selesai, baju kamu udah selesai, makanan kamu udah selesai, rumah kamu udah selesai itu, maka kamu wajib menjadi penegak kebenaran. Paham nggak? Hakikatnya tidak harus dibayar. Nah, ini harus kita sampaikan. Jadi kita harus cerdas dalam mengubah sebuah sistem yang selama ini diyakini itu sebagai kebenaran di dalam negara kita. Menjadi seorang polisi, hakim, jaksa, presiden, menteri, gubernur itu kewajiban memimpin umat itu, bukan profesi. Jadi hakikat atau maknanya itu ketika diadakan penerimaan polisi gitu kan, tahun angkatan 2020, itu pertanyaan pertama seharusnya, syarat pertama adalah sudah mempunyai profesi. Profesinya apa? Begitu kan? Oh, profesi saya itu dalang, menghibur masyarakat. Sudah cukup. Dengan mendalang itu kamu sudah cukup bisa menghidupi diri kamu sendiri. Oh, bisa, Pak. Oke, kamu diterima menjadi polisi. Jadi kewajiban. Gitu loh. Tidak secara mix itu ya, secara dicampur adukkan itu antara profesi dan kewajiban, itu akhirnya menjadi campur aduk. Sehingga mereka itu salah implementasi terhadap arti kata makna pahlawan tanpa tanda jasa. Itu yang guru yang sudah mempunyai profesi. Itu hakikatnya dulu seperti itu seharusnya gitu. Bapak polisi itu bekerja siang malam tidak kenal lelah untuk mengatur lalu lintas. Itu kan kalau sekarang itu kan anak-anak kecil itu atau anak-anak SD, SMP, SMA itu hanya akan mengatakan terhadap sebuah peristiwa atau adegan yang seperti itu, mereka akan mengatakan ya biarin aja, emang pekerjaannya kayak gitu kok, dia dapat duit kok, kan akhirnya kan begitu kan, gitu loh maksudnya, paham nggak? Jadi untuk menduduki atau menempati posisi-posisi itu sebagai organ-organ vital di dalam kehidupan kita bermasyarakat itu seharusnya menjadi sebuah kewajiban, benar-benar orang pilihan gitu. Ketika polisi sudah tidak bisa lagi disogok gitu, paham gak? Ketika polisi itu harus berseragam, maka dia akan membeli seragam dengan uang hasil dari profesinya itu, bukan negara menyediakan dia. Akhirnya kita itu disuruh membayar pajak, kemudian uang pajak itu untuk membelikan mereka pakaian yang warnanya coklat-coklat itu. Dan ketika mereka itu menggunakan seragam yang kita belikan dengan membayar pajak itu, mereka akan semena-mena terhadap kita. Itu loh yang maksudnya tidak diperbolehkan. Jadi ini merupakan sebuah gagasan atau ideologi, wawasan. Kita diskusi ini gitu loh. Supaya bapak-bapak polisi itu, bapak-bapak dokter itu, presiden itu, bupati, kemudian guru-guru itu hakikatnya paham bahwa seharusnya apa yang mereka laksanakan itu sebagai profesi itu harusnya menjadi sebuah kewajiban. Nah, ini kita akan secara lemah lembut, sopan santun, kita akan kembali menasehati pemimpin. Dan kita juga akan memberikan kefahaman yang tinggi terhadap arti kata makna khalifah di muka bumi ini kepada masyarakat. Kita pimpin diri kita sendiri dulu. Setelah kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita akan memimpin orang lain yang belum mampu memimpin dirinya sebagai khalifah di muka bumi itu. Gitu. Kalau hansip itu di desa saya itu, di Mulo itu profesi atau kewajiban? Hansip itu, menjadi seorang hansip di desa saya itu merupakan sebuah kewajiban. Ketika bayarannya itu hanya satu bungkus rokok kretek dan uang Rp5.000 itu. Dan hakikatnya mereka itu tidak meminta itu sebagai bayaran. Tetapi karena kita itu mengadakan sebuah hajatan, mengadakan sebuah acara rosulan atau pawai yang disebutnya sebagai ungkapan rasa syukur ketika kita itu panen melimpah ruah itu,
kita sendiri yang dengan ikhlas memberikan itu kepada hansip itu. Hansip di desa saya itu profesinya sebagai petani. Kalau Mbah Markom itu profesinya sebagai tukang batu. Kalau Lek Gito itu dia profesinya sebagai buruh pabrik di kota itu. Itu ketika desa kami itu atau kelurahan Mulo itu mengadakan sebuah hajatan itu, mereka itu berhenti bekerja untuk ikut mensukseskan acara yang diadakan oleh kampung saya itu dengan berganti seragam hijau-hijau itu. Dan itu mereka beli sendiri kok di koperasi, karena hakikatnya profesi mereka bukan sebagai hansip. Hansip itu adalah kewajiban. Profesi itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang atau upah itu. Jadi untuk menjadi dokter seharusnya itu merupakan sebuah kewajiban. Gitu loh. Kamu berobat bayar nggak? Kamu datang ke dokter praktek itu bayar nggak? Berarti itu merupakan sebuah profesi. Tidak bisa atau belum bisa dikatakan sebagai tugas kemanusiaan. Nggak bisa itu. Menurut saya itu bukan tugas kemanusiaan, itu profesi. Jadi nggak perlu terlalu maksudnya nggak perlu terlalu hormat banget lah sama mereka. Akhirnya kita sama-sama manusia yang membutuhkan pekerjaan sebagai implementasi untuk mendapatkan upah itu. Seharusnya kita itu sebagai raja loh. Kita datang ke dokter ya kan untuk berobat atau untuk check up itu harusnya mereka yang mundur-mundur atau karena kita memberikan uang kepada mereka. Jadi supaya mereka itu, maksud saya itu supaya posisi mereka itu tetap mulia ketika mereka tidak meminta bayaran. Gitu loh. Paham nggak? Guru itu saat ini atau pada situasi atau kondisional di hari ini di tahun-tahun milenial ini ya, di era-era milenial ini menjadi tidak terhormat itu kan. Ini kan murid-murid itu kan sekarang banyak sekali yang berani terhadap guru itu, karena hakikatnya murid itu tahu aku bayar kok, ini aku sekolah itu bayar kok, mahal kok, orang tua aku bayar kok, harusnya dia yang hormat. Jadi ketika kamu itu sudah bisa mengimplementasikan segala sesuatu di muka bumi ini, hakikatnya bisa kamu bayar dengan uang, akhirnya kamu akan menjadi raja, akan menjadi pemenang. Tetapi saya tidak menyalahkan pola pikir yang semacam itu. Ketika guru itu memang hakikatnya meminta upah menjadi sebuah profesi, maka guru dihina-hina, ya sudah sebenarnya. Gitu loh. Tetapi tetap secara budi pekerti itu akan disalahkan. Tetapi ketika itu mengalaminya sebuah jual beli itu loh, bayar membayar itu kan, ketika kamu itu jualan itu kamu akan menjadi orang yang hakikatnya lebih rendah daripada pembelinya gitu kan. Pembeli adalah raja. Itu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi posisi-posisi vital di dalam strata sosial masyarakat itu akhirnya mengalami distorsi gitu. Makin lama makin tidak terhormat. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi mereka itu seharusnya tidak meminta bayaran, tidak meminta upah. Bahkan ketika diberi, jangan mau. Karena profesi saya adalah seorang pengusaha, maka saya menjadi guru. Profesi saya adalah seorang direktur sebuah perusahaan, maka profesi saya adalah sebagai polisi, intel atau reserse gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya membaur dengan masyarakat itu. Tidak ada kelas-kelas itu loh. Ketika polisi, ya masyarakat juga polisi. Ketika dokter itu adalah masyarakat, dan masyarakat itu adalah dokter itu. Jadi menjadi suatu unity gitu loh. Jadi hakikatnya itu ketika hati kita, perasaan kita, akal pikiran kita kemudian itu menghasilkan sebuah kesetujuan itu loh, bahwa hakikatnya oke, kita akan melaksanakan ini sebagai sistem yang baru di Indonesia, bahwa profesi harus dipisahkan dari kewajiban, harus dipisahkan. Maka ketika semua rakyat Indonesia itu setuju, akal logika kita itu setuju, hati kita, perasaan kita setuju, maka akhirnya ini akan benar-benar menjadi sebuah
kenyataan. Jadi hati kita harus disatukan dulu. Jadi frekuensinya itu harus disamakan. Pola pikirnya harus sama dulu. Bahwa untuk menjadi seseorang yang menduduki suatu peranan penting dalam strata sosial masyarakat itu seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Ketika kolbu kita atau akal pikiran kita itu sudah menjadi satu, akhirnya ini akan menjadi kenyataan. Wa allafa baina qulubihim. Dan yang mempersatukan kolbu itu dipastikan Allah gitu loh. Alhaqu mirabbika. Jadi ketika kita memberikan suatu gagasan atau ide untuk menempatkan kembali makna hakikatnya guru, kemudian hakim, jaksa, polisi, gubernur, bupati itu pada hakikatnya menjadi sebuah posisi yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat, itu harus dikembalikan pada hakikat arti kata makna sesungguhnya itu. Jangan mengalami distorsi gitu loh. Paham nggak? Wah, dokter itu hanya mau menerima pasien yang naik mobil kok. Kan sering kan itu yang terjadi. Ya. Sehingga ketika kita itu tidak punya uang, kita tidak berani untuk datang atau mendatangi dokter tersebut. Bener nggak? Kita berhitung kok. Bayarnya berapa, nanti obatnya bagaimana. Bener nggak? Tetapi ketika dokter itu tidak meminta bayaran sebagai kewajiban, itu pasti rame. Seluruh orang akan datang berobat kepadanya. Ini kan ladang dari pahala, bener nggak? Seharusnya seperti itu, bukan ladang pendapatan. Sebagai pendapatan itu seharusnya menjadi ladang pahala gitu loh. Paham gak? Tapi ini rasanya akan sulit. Tapi pelan-pelan kita harus selalu menyadarkan teman-teman, menyadarkan guru-guru kita, menyadarkan orang tua kita, menyadarkan pemimpin-pemimpin negara itu dengan lemah lembut, dengan cara yang sopan santun, dengan budi pekerti yang luhur. Kita akan menyampaikan ini kepada mereka. Nah, ini kalian mau nggak ikut berjuang untuk jadi hakikatnya pendidikan itu harusnya gratis gitu loh. Bener nggak? Kemudian kesehatan itu seharusnya gratis gitu. Ini kan arti kata makna yang sangat mengharukan itu ketika sekarang anak-anak kecil itu ketika mereka itu ingin mendengarkan kebaikan-kebaikan, ya kan? Ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran, hakikatnya mereka harus membeli seragam, harus membeli buku, harus mendaftar. Itu biaya gitu loh. Paham gak? Hakikatnya untuk menjadi pintar, untuk menjadi cerdas itu tidak harus disertai dengan gelar-gelar itu. Atau secara legitimasi itu harus disahkan oleh ijazah itu. Paham gak maksudnya? Tidak harus seperti itu gitu loh. Ini kan sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika mereka itu mendengarkan Rasulullah itu memberikan pelajaran-pelajaran atau ilmu pengetahuan itu, hakikatnya ketika mereka itu faham, kemudian ngerti, akhirnya sahabat-sahabat akan mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarga, sahabatnya, teman-temannya, dan umat-umat yang lain. Dan mereka itu tidak pernah memiliki gelar sebagai dokter andes atau profesor itu. Tetapi masyarakat di zaman Rasulullah itu akhirnya cerdas semua. Jadi untuk cerdas, untuk benar, untuk lurus, itu tidak harus patokannya itu sebagai ijazah atau gelar-gelar itu loh. Paham nggak? Ini kan gelarnya itu sarjana hukum, profesor, gelarnya itu sebagai menteri, akhirnya berakhir di penjara juga kan? Gitu loh. Jadi gelar itu bukan jaminan. Paham nggak maksudnya? Nah, ini kita harus menyampaikan makna dari hakikat kebenaran itu perlahan-lahan tetapi berani gitu loh. Ketika ini menjadi sebuah kebenaran, maka kita harus berani untuk menyampaikan gagasan atau ide ini yang nampaknya sederhana tetapi akan menghasilkan suatu hasil-hasil yang besar itu. Jadi kita bisa merubah pola sistematis yang sudah bertahun-tahun itu
dilaksanakan secara legitimasi sebagai sistem dari penyelenggaraan negara kita itu harus kita dobrak secara brutal dan ugal-ugalan, tetapi tidak dengan cara brutal dan ugal-ugalan. Jadi makna radikalnya itu bukan radikal yang demo-demo kemudian, bukan itu. Radikalnya itu justru radikal dengan lemah lembut dan sopan santun itu. Memahamkan satu orang itu lebih baik daripada kamu memahamkan 100 orang tetapi 100-nya ini nggak paham. Mendingan kamu satu, kamu berikan pengertian sehingga dia paham. Maka dia akan menyampaikan kepada orang yang lain gitu loh. Ini makna hakikat dari Rasulullah itu sebenarnya hanya mempunyai murid ya keempat itu. Yang sebagai sahabatnya Rasulullah itu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar itu. Tetapi keempat muridnya Rasulullah itu faham gitu loh. Tetapi Nabi tidak pernah menyebut sahabatnya itu sebagai murid. Nabi lebih suka menyebut mereka itu sebagai sahabat gitu loh. Maka keempat sahabat itu keempat murid itu akhirnya akan mengajarkan kepada orang yang lain gitu loh. Jadi 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64, 64 menjadi 128, seterusnya itu. Jadi ketika kita itu memberikan kefahaman atau memberikan ilmu pengetahuan atau pelajaran-pelajaran itu harus membuat orang yang kita berikan ilmu itu faham. Ini makna hakikat ketika seorang ustadz atau kiai itu mempunyai 3.000 murid, atau seorang dosen atau guru itu mempunyai 6.000 mahasiswa, tetapi tidak ada satupun yang faham atau menjadi orang gitu loh. Akhirnya kan sia-sia gitu, boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah kawan-kawan setan. Jadi ketika kamu itu memberikan pelajaran, hakikatnya kamu juga boros suara kan, boros waktu juga. Nah itu kawan-kawannya setan itu. Ketika kamu itu menyampaikan sesuatu tetapi murid-murid kamu itu yang jumlahnya ratusan atau ribuan itu tidak paham, itu kan. Jadi hakikatnya secara hermeneutika itu tafsir ya, itu dari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah di muka bumi. Itu hakikatnya setiap manusia itu harus mampu untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dulu. Itu dulu. Setelah kamu mampu, kemudian kamu itu mampu memimpin dirimu sendiri, akhirnya kamu akan memimpin orang lain. Gitu loh. Nah, ini orang-orang yang belum mampu memimpin dirinya sendiri, akhirnya dia akan mencalonkan diri untuk memimpin orang lain. Gitu loh. Akhirnya salah kaprah, mengalami distorsi. Ya ini yang terjadi di situasi di saat ini kan seperti itu kan. Pilkada, curang. Karena hakikatnya mereka belum mampu memimpin dirinya sendiri. Akhirnya pilkada curang gitu loh. Paham gak maksudnya? Akhirnya seorang menteri harus korupsi karena belum mampu memimpin dirinya sendiri, tetapi mencalonkan diri untuk memimpin orang lain. Ini bahaya. Dan kita harus hentikan itu. Jadi kita harus mengajarkan atau menyampaikan kepada manusia atau masyarakat itu hakikatnya kita harus mampu memimpin diri sendiri dulu. Gitu ya, insya Allah seperti itu ya, supaya posisi-posisi di dalam masyarakat itu yang menempati posisi sebagai posisi-posisi vital itu atau penting atau organ-organ di dalam masyarakat itu, yang sebagai hakim, jaksa, polisi, kemudian guru itu seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Nah ini kamu mau nggak supaya pendidikan gratis, pengobatan gratis? Itu loh. Nah, ini kalau saya tidak didukung oleh kalian, mampu nggak saya berjuang sendiri kan itu? Ya Khalifah,